Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Hedi M. Idris MSc PhD selaku Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi, yang terhormat Bapak Arif Suryanto ST selaku Ketua Tim Kerja Talent Scouting Academy, yang terhormat Ibu Ayu Rahmawati selaku Tim Bino Center, yang terhormat seluruh peserta penerima sertifikasi, Tim Bino Center, dan Panitia Talent Scouting Academy. Bapak Ibu yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kita dapat berhadir pada hari ini, Jumat 15 Maret 2024, dalam kegiatan pembukaan sosialisasi sertifikasi AWS Cloud Foundation Pelatihan Talent Scouting Academy, Become an AWS Cloud Engineer. Dan perkenalkan, saya Nashwa Humaira yang akan membawakan jalannya pembukaan pada hari ini. Baiklah, untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi sertifikasi AWS Cloud Foundation oleh Bapak Arif Suryanto Putro, selaku Ketua Tim Kerja Talent Scouting Academy, kami persilakan. Yap, oke, makasih Mbak Hawa. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi, Bapak Insinyur Hedi M. Idris MSc PhD. Yang terhormat Bino Center Manager Ibu Ayu Rahmawati. Yang saya banggakan seluruh peserta sosialisasi sertifikasi AWS Cloud Foundation ACF, pelatihan TESA Become an AWS Cloud Engineer. Yang saya sayangi tim dari Talent Scouting Academy yang telah bekerja keras melaksanakan kegiatan pelatihan dan sampai detik ini sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas karunia kita dapat menghadiri sosialisasi sertifikasi AWS Cloud Foundation pelatihan TSA Become an AWS Cloud Engineer. Pertama-tama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya buat adik-adik bagi yang menjalankan. Semoga menjadi amalan kita menghadiri kegiatan sosialisasi hari ini. Selanjutnya, dalam kesempatan ini perkenalkanlah kami selaku panitia Talent Scouting Academy melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan ini sebagai berikut. Tujuan sosialisasi sertifikasi AWS Cloud Foundation ini bertujuan untuk menyampaikan alur dan peraturan selama sertifikasi nantinya kepada peserta penerima sertifikasi AWS Cloud Foundation, kemudian menyampaikan kebutuhan dokumen yang perlu dilengkapi dari pengisian form konfirmasi nantinya keikutsertaan hingga form upload laporan dokumen pelaksanaan ujian sertifikasi. Jadi nanti adik-adik tolong diperhatikan penjelasan dari para istilahnya pimpinan ya dari Pak Kapus dan Bu Ayu selaku Business Center. Penjelasannya tolong diperhatikan agar tidak tertinggal nantinya informasi yang diperoleh. Sebagai informasi, peserta sertifikasi AWS Cloud Foundation ini sejumlah 126 peserta yang berasal dari 27 perguruan tinggi. Saya ucapkan selamat kepada adik-adik yang terpilih dari 420 orang total peserta pelatihan yang mengikuti. Kalian adik-adik ini terpilih 126 untuk mengikuti sertifikasi ACF gratis. Saya ucapkan selamat sekali lagi. Tolong diikuti dengan serius sosialisasi sekarang dan proses sertifikasi tolong dijalankan dengan serius dan saya berharap lulus semua. Kemudian pelaksanaan dan biaya sosialisasi ini dibebankan oleh DIPA Kementerian Kominfo dan pelaksanaannya bekerja sama dengan AWS Academy dan Binus Center.
Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami atas panitia penyelenggara menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada AWS Academy dan Binus Center yang telah mendukung pelaksanaan program ini. Tidak lupa juga kami sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak apabila terdapat kekurangan atau kesalahan yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan sejak pelatihan sampai nanti akan sertifikasi. Demikian laporan kami dan selanjutnya kami mohon dengan hormat Pak Kapus, Bapak Edi untuk memberikan sambutan serta arahannya dan nanti kami mohon Ibu Ayu untuk memberikan informasi terkait tata cara proses sertifikasi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda tim Talent Scouting Academy. Baik, terima kasih Bapak Arif. Selanjutnya kami mintakan sambutan serta arahan hari ini oleh Bapak Hedi M. Idris selaku Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi. Kami persilahkan Bapak. Oke, terima kasih Mbak MC dan yang kami hormati Ibu Ayu Rahmawati dari Binus Center serta Bapak Arif serta tim dari Talent Scouting Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adik-adik yang saya banggakan, sekali lagi selamat ya, buat adik-adik yang telah terpilih nih dari 400 lebih orang yang mengikuti pelatihan AWS TSA ini. Sebanyak 127 orang adik-adik di sini dinyatakan berhak untuk mendapatkan fasilitasi sertifikasi global ACF dari AWS ya. Dan alhamdulillah juga pada tahun ini sudah tahun kedua kita dibantu oleh Binus Center ya untuk menyelenggarakan sertifikasinya itu baik yang offline ataupun yang online. Ini karena ya sebelumnya adik-adik walaupun tadi dibilang gratis ya semuanya baik lulus maupun tidak lulus itu nanti gratis, tapi harus bayar dulu baru nanti di reimburse gitu. Kalau sekarang alhamdulillah dengan bantuan Binus adik-adik nggak harus bayar dulu ya. Adik-adik hanya perlu mendaftar menyatakan komitmen mau ikut dalam sertifikasi global ini. Nanti Bu Ayu atau Binus Center akan memfasilitasinya membayar duluan dan baru kami Bu Ayu nanti menagih ke Kominfo dan Kominfo akan mereimbursenya. Jadi adik-adik nggak keluar sama sekali uang. Ya asal betul ada kemauan untuk ikut dalam sertifikasi global ini. Kenapa kami anjurkan ya ikut sertifikasi global nih dari AWS ya. Ini sertifikasi ini bukan sertifikasi kaleng-kaleng adik-adik ya. Sertifikasi yang memang ya seluruh dunia mengenalnya gitu. Kalau adik-adik mungkin ya sekarang alhamdulillah adik-adik ya dapat juga dikonversi dengan SKS dari perguruan tingginya masing-masing ya misalkan. Tapi nanti keluar selembar ijazah misalkan ya. Perusahaan internasional gitu atau bahkan perusahaan domestik kalau mau merekrut belum tentu juga kenal ini ijazah dari perguruan tinggi mana gitu kan, belum tentu gitu. Tapi kalau sertifikasi global itu pasti dikenal. Oh ini udah memiliki sertifikasi AWS, artinya adik-adik oleh perusahaan-perusahaan seluruh dunia dikenal
at least memiliki standar minimum kompetensi seperti ini ya dari AWS. Nah, itu kegunaannya sehingga mudah-mudahan ya dalam nanti adik-adik mau mencari pekerjaan ya misalnya itu bisa membantu ya. Ini walaupun masih foundation nih. Tapi at least sekarang adik-adik juga bisa memanfaatkannya dalam misalkan surat pendamping ijazah ya. Adik-adik kan nanti dapat SKS nih bentar lagi 2 tahun lagi atau berapa dapat lulus misalkan ya dari perguruan tingginya. Itu dapat ijazah, dapat juga nanti adik-adik mencantumkan sertifikat global ini dalam surat pendamping ijazah ya. Dan ini nilai plus ya menjadi tambahan portofolio bagi adik-adik nih ya. Setelah itu ya adik-adik juga ini merupakan tahap awal ya untuk terus mengikuti karir path dari AWS ini ya untuk bidang cloud engineer. Nah, 127 ini nanti kalau ikut ya nanti adik-adik assistant cloud associate ya cloud associate jadi ACA ya istilahnya AWS cloud associate. Nah, ini tentu itu akan lebih berharga lagi buat portofolio adik-adik ya dan juga ya tentu kompetensi adik-adik ya karena itu lebih advance lagi. Jadi ini istilah trial bagaimana belajar kompetensi ya. Nah, jadi banyak sekali nanti dapat sertifikat nih adik-adik kalau lulus dapat ijazah, nanti dapat SKS, dapat juga surat of completion dari Kominfo, nanti dapat kalau yang lulus lagi dapat dari AWS-nya ya, dan serta yang lebih advance. Kenapa? Karena memang tuntutan dunia kerja ini makin lama makin tinggi ya, artinya kompeten agar mempunyai daya saing ya, dan kita jangan tertinggal ya oleh kemajuan teknologi ya, misalkan kemajuan teknologi cloud ini sangat baru ya, at least ya, dan ini sedang kira-kira nanti pas adik-adik lulus ini akan booming nih menurut perkiraan kita permintaan terhadap cloud engineer ini gitu. Jadi adik-adik sudah prepare. Dan for your information ya ini kalau nggak salah sertifikasinya berlaku 3 tahun nih biasanya 3 tahun ya. Jadi kalau pas lulus adik-adik udah masih berlaku lah kalau masih sekarang misalkan semester 3 ya. Jadi lulusnya juga jangan lama-lama ya biar cepat adik-adik bisa berguna bagi ya at least untuk diri sendiri, untuk keluarga maupun untuk apa namanya negara gitu secara umum ya. Dan ini tentu dengan SDM yang bertalenta, yang berkompeten, daya saing tenaga kerja kita tentu akan meningkat dan itu akan meningkatkan juga daya saing negara lah, at least. Itu sebagai gambaran ya mengapa kita Kominfo ikut juga cawe-cawe dalam memberikan pelatihan-pelatihan dan sertifikasi ya sesuai dengan pesan Presiden kita agar Kominfo ikut serta menyiapkan talenta digital nih. Karena apa sering saya sebutkan kebutuhan talenta digital di tahun 2030 itu ada sekitar 9 juta orang gitu ya. Diperkirakan kita kalau tidak mempersiapkan
dari sekarang talenta digital nih. Jadi kalau di bidang digital kita malah insya Allah ya dengan adanya revolusi industri 4.0 ini akan terus berdaya saing lah teman-teman nih ya, karena orang yang tidak punya background digital aja atau ICT itu sekarang mulai ya harus ikut dalam punya background IT lah sedikit banyak gitu ya agar tetap berdaya saing. Jadi alhamdulillah ya kalau Anda mendengar revolusi industri 4.0 katanya kadang-kadang jadi parno ya, banyak orang yang digantikan katanya pekerjaan yang hilang gitu. Di satu sisi betul kalau orang itu tidak mengikuti kemajuan teknologi, tidak belajar lagi ya, tidak mengikuti selain ya belajar di sekolah formal, banyak sekarang ilmu-ilmu yang didapatkan dari pelatihan seperti ini, dari self learning sendiri yang terus akan mengasah kita untuk terus keep up dengan kemajuan teknologi ya. Jadi jangan malas atau kapok lah belajar itu ya, terus harus punya semangat belajar. Jadi bahkan kami aja yang sudah bekerja ataupun bahkan mau pensiun itu harus tetap belajar sesuatu ya agar kita tetap istilahnya lifetime learning ya, biar ya at least tidak pikun lah gitu, tapi juga kita bisa ikut kemajuan teknologi ya. Demikian mungkin sebagai penyemangat kepada adik-adik untuk menyelesaikan pelatihan ini. Sekali lagi ini gratis, manfaatkan ya, manfaatkan. Nanti teknisnya bagaimana Bu Ayu akan menerangkan ya, dan teman-teman tim TSA juga akan menerangkan. Dan ini sekali lagi selamat, jangan disia-siakan peluang ini yang sudah di depan tangan adik-adik sekalian. Demikian sambutan ini saya sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi sertifikasi AWS Cloud Foundation ACF pelatihan TSA Become an AWS Cloud Engineer secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga dapat berjalan lancar dan adik-adik dapat bermanfaat, mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edi M. Idris, Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi Kementerian Kominfo. Amin. Baik, terima kasih Bapak Hedi sudah memberikan sambutan dan arahan dalam kegiatan sosialisasi sertifikasi AWS Cloud Foundation pada hari ini. Baik, selanjutnya kami mintakan arahan terkait sosialisasi oleh Ibu Ayu Rahmawati selaku Business Center Manager. Kami persilahkan Ibu Ayu. Oke, selamat siang. Sebelumnya saya ingin menyapa Pak Hedi dan Pak Arief. Semoga sehat-sehat Pak Arief dan Pak Hedi. Kita bertemu kembali ya. Terima kasih. Kita Binus Center dengan Pusbang Proserti mengenai sertifikasi yang juga salah satu programnya adalah proyek yaitu untuk DTS TSA tahun 2024. Mungkin juga kami ingin menyapa tim dari TSA Kominfo, beberapa yang saya kenal, cuman nih Mbak MC-nya saya nggak kenal, belum pernah ketemu kayaknya kita ya Mbak ya. Oke, baik. Mungkin juga menyapa teman-teman semua, rekan-rekan yang hadir di sini, yang tadi kata Pak Hedi dan Pak Arief merupakan siswa-siswa pilihan dari 400 orang yang tergabung dalam program DTS TSA tahun ini, tahun 2024 gitu. Jadi ini adalah satu step yang sangat baik sekali untuk karir rekan-rekan semua. Betul, jangan disia-siakan. Kalau yang sudah berhubungan dengan industri mungkin sudah sangat familiar ya bahwa sertifikasi ini sangat penting pada saat kita masuk ke dunia industri gitu. Jadi ini satu peluang yang sangat bagus buat rekan-rekan semua untuk bisa mendapatkan verifikasi atau justifikasi bahwa rekan-rekan memang kompeten
untuk skill cloud computing terutama AWS. Seperti itu. Jadi perkenalkan dulu, saya Ayu Rahmawati dari Binu Center. Mewakili tim Binu Center di sini ada saya ajak Mbak Hafsah dan Ibu Ria yang akan membantu nanti dalam proses sosialisasi. Saya openingnya aja nih ceritanya. Nanti sosialisasi detail akan dibantu oleh tim saya Mbak Hafsah nanti. Jadi kita akan mungkin nggak terlalu lama sosialisasinya, tapi kami harapkan bisa kita ini ya, kita aktif gitu ya. Secara aktif kita diskusi lebih banyak gitu rekan-rekan ya. Mungkin saja ada rekan-rekan yang sudah pernah ambil sertifikasi ya gitu. Nah, pengalaman itu akan sangat berharga nantinya gitu ya. Mungkin kalau ada yang mau share silahkan, boleh banget nanti kita saling sharing gitu ya. Apa success story-nya seperti apa gitu, maksudnya ada tips and trick tertentu mungkin pada saat menghadapi sertifikasi, atau mungkin hal-hal apa yang sekiranya harus dihindari untuk selama persiapan, pelaksanaan gitu ya, supaya sertifikasinya bisa berjalan lancar. Baik, mungkin langsung saja, sebelumnya mungkin aku mau bertanya, kami diberikan waktu berapa lama, Mbak Awa? Mbak Awa? Untuk sosialisasi dan tanya jawab ya. Oke, dari tim hari ini dikasih waktu selesainya aja Ibu Ayu Oh gitu, ya. oke. Ini Ya, kalau jadi di supaya teman-teman semua mengerti Oke, secara untuk detail ya. arahannya pada hari ini. Ya. Kelamaan ya. Enggak deh. Mungkin sekitar 15-20 menit, cuma kami harapkan bisa tanya dulu nih Mbak. Sudah sempat di-share mengenai mekanisme. Jadi kalau untuk informasi detail terkait dengan pelaksanaan, prasyarat apa saja yang harus dilakukan pada saat persiapan gitu ya. Itu mungkin nanti di situ bisa detail lebih jelasnya di situ. Cuma secara garis besar seperti ini. Akan ada beberapa proses yang harus rekan-rekan lalui. Yang pertama yaitu submission dokumen untuk pendaftaran sertifikasi gitu. Jadi kalau lihat kalau merujuk ke dokumen mekanisme, mungkin sambil dilihat ya. Kalau teman-teman lagi pakai laptop atau mungkin handphone-nya atau device yang bisa akses untuk mekanismenya, silahkan langsung dilihat mekanismenya. Jadi kalau di situ kita bisa lihat prosesnya adalah rekan-rekan harus mensubmit dulu dokumen yang menjadi prasyarat gitu. Dokumennya apa aja? Di situ juga sudah diinformasikan. Yang pertama mengenai KTP, kopi KTP, tenang teman-teman. Jadi kopi KTP-nya tidak akan disalahgunakan gitu ya. Tapi kopi KTP ini menjadi syarat administratif yang harus kami kumpulkan ke Kominfo pada saat nanti pelaporan ke Kominfo gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa dokumen. Yang pertama mengenai form komitmen partisipasi. Jangan lupa di situ harus ada materai dan ditandatangani basah gitu. Kalau di mekanisme kita sebutnya tanda tangan basah ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai e-materai itu bisa pakai ini digital signature. Teman-teman, yang namanya e-materai itu bukan materai yang teman-teman googling gitu ya, e-materai gitu kan, ketemulah gitu kan e-materai, gambar e-materai, bukan itu ya, tapi e-materai yang memang dijual secara legal gitu. Kalau kalau misalnya nggak tahu belinya di mana sih gitu ya, nah ini namanya inilah fungsinya Mbah Google. Jadi teman-teman bisa cek di Pos Indonesia, materai.posindonesia.co.id, atau bisa ke imaterai.co.id. Nah, itu belinya di situ. Jadi jangan googling gambar imaterai gitu ya. Atau googling nanti kan karena imaterai itu ini ya,
nanti bentuknya tuh kayak digital warna merah gitu ya. Mungkin kalau misalnya kalau googling gambar materai gitu, materainya materai yang tempel tuh, materai yang fisik yang mungkin orang scan atau foto gitu kan sebagai itu yang harus ditempel gitu. Tapi yang e-materai itu bukan begitu bentuknya gitu. Nanti gimana bentuknya silahkan googling sendiri. Ada kok di Google situ ya. Tapi jangan jangan diambil dari situ terus ditempel di form dokumennya gitu, jangan begitu. Karena pasti ketahuan itu ngambil dari Google atau enggak. Karena setiap dokumen yang disubmit dengan materai itu kami scan. Jadi kalau yang e-materai, ini beda ya sama materai tempel ya. Kalau e-materai itu bisa di-scan gitu dan bisa terverifikasi gitu ya. Nah, jadi yang dipakai itu yang dibeli di tadi ya di Pos Indonesia bisa atau di imaterai.co.id bisa. Gitu. Jadi jangan pakai scanan materai tempel. Nah, satu lagi formatnya adalah dokumennya silahkan di-print lalu diisikan ya. Diisi dan ditempel materai tempel. Gitu. Materai tempel dan jangan lupa tanda tangan. Nah, ini baru tanda tangan basah gitu. Jadi kalau udah di print dokumennya, tempel materainya, tanda tangan, lalu tolong di-scan. Atau di-foto boleh deh. Di-foto, tapi carinya pencahayaannya bagus gitu ya. Kan sekarang ada tuh aplikasi yang kayak lens gitu ya. Nanti kan bisa kelihatan kayak di-scan gitu kan. Nah, itu bagus tuh. Itu ya, itu pertama itu yang kedua. Scan KTP yang pertama. Yang kedua form komitmen partisipasi, jangan lupa pakai materai. E-materai boleh, materai tempel boleh. Lalu yang ketiga, surat pernyataan telah melaksanakan ujian sertifikasi, itu juga pakai materai 10.000. Pasti ada yang bertanya nih, kan kita belum ujian, kenapa harus isi surat pernyataan telah melaksanakan ujian sertifikasi gitu ya. Nah ini kenapa dikolek dokumennya di awal? Sebenarnya supaya untuk persyaratan administratifnya rekan-rekan semuanya sudah terkumpul gitu ya, sudah lengkap sehingga nanti di akhir ujian atau setelah rekan-rekan ujian dan harus reporting, form ini tidak perlu dilampirkan lagi. Jadi hanya hasil ujiannya saja. Nah, seperti itu. Jadi dokumen-dokumen yang sifatnya itu harus pakai materai, itu kalau bisa dikoleknya di awal seperti itu. Gitu ya. Nah, tadi juga sama, ini bisa dua format. Kalau misalnya format digital bisa pakai e-materai atau misalnya mau cara konvensional di print, di tempel materai, tanda tangan basah, sok silahkan boleh. Lalu yang keempat, ada laporan pertanggungjawaban. Ini LPG-nya tidak perlu materai, jadi hanya tanda tangan aja. Itu. Terus ada yang kelima, ada surat kuasa pembayaran dan pendaftaran ujian sertifikasi. Nah, ini pakai materai. Kenapa ada surat kuasa pembayaran pendaftaran ujian sertifikasi? Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hedi di awal, kalau teman-teman sempat menyimak, bahwa BINU Center menjadi partner Kominfo gitu ya, yang terkait dengan pengadaan sertifikasi. Sehingga seakan-akan rekan-rekan itu memberikan kuasa kepada BINU Center untuk bisa mengelola pembayaran dan pendaftarannya. Seperti itu ya rekan-rekannya. Jadi surat kuasa ini adalah surat kuasa yang diberikan oleh rekan-rekan kepada kami gitu ya, seakan-akan seperti itu, dan kami teruskan kepada Kominfo sehingga kami punya wewenang untuk bisa mengelola pendaftaran dan pembayaran untuk ujian sertifikasi. Seperti itu. Semoga bisa dipahami karena kadang-kadang tuh suka ada pertanyaan gitu, kenapa harus ada form ini, kenapa harus ada form itu gitu ya. Ini coba kami jelaskan dulu. Baik, di dalam dokumen mekanisme yang sudah di-share oleh tim TSA, itu sudah ada link untuk template formnya masing-masing gitu. Jadi silahkan diakses, lalu diedit gitu ya, lalu dilengkapi untuk persyaratannya. Oke, itu udah.
Nah, yang kedua prosesnya adalah pada saat dokumennya sudah selesai, maksudnya sudah dilengkapi, maka rekan-rekan harus men-scan semuanya gitu ya. Kalau dalam bentuk digital sih udah gampang ya, nggak usah di-scan lagi. Jadi dari bentuk fisik tadi silakan di-scan lalu dijadikan satu ya rekan-rekan ya kalau bisa ya. Jadi di-merge ya. Di-merge jadi satu gitu sehingga di dalam satu file kecuali yang KTP ya, karena KTP nanti di-scan sendiri. Di dalam satu file itu ada form komitmen, ada surat pernyataan, ada laporan pertanggungjawaban, dan surat kuasa. Jadi ada 4 dokumen dalam satu file. Seperti itu. Nah, ini nantinya kami akan minta rekan-rekan untuk bisa mengupload ke dalam formulir upload dokumennya. Gitu. Linknya di mana? Linknya ada di dokumen mekanismenya juga. Seperti itu. Nah, dari sini kalau misalnya ada pertanyaan, rekan-rekan tolong di ini ya, taruh aja di chat atau mungkin ada bisa raise hand nggak di sini? Bisa raise hand ya. Nanti kita bisa langsung ngobrol gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan sok taruh di chat dulu. Oke, nah dari situ nantinya yang ketiga prosesnya adalah rekan-rekan akan kami cek kelengkapan dokumennya gitu. Jadi setelah tadi melengkapi dokumen yang pertama, yang kedua di-merge jadi satu dan di-upload gitu ya. Nanti yang ketiga prosesnya adalah kami akan mengecek kelengkapan dokumen yang sudah di-upload. Nah, yang berhak untuk mendapatkan voucher exam, nah ini ya teman-teman, jadi satu tanda di mana teman-teman pada saat mendaftar itu tidak perlu membayar adalah kami berikan voucher gitu. Kami berikan exam voucher. Nah, exam voucher ini akan diberikan dengan kondisi bahwa teman-teman sudah melengkapi semua kewajiban dokumennya. Seperti itu. Jadi dokumen-dokumen tadi, 5 dokumen tadi ya, nanti kami akan checking. Kalau misalnya semuanya lengkap, maka proses selanjutnya yaitu kami akan kirimkan exam voucher ke email masing-masing. Gitu. Nah, jadi yang akan kami kalau bisa nanti pada saat mengupload dokumen, kan di situ akan diminta alamat emailnya lagi. Kalau bisa adalah email yang memang aktif yang rekan-rekan saat ini gunakan. Karena kami akan mengirimkan exam voucher ke email yang rekan-rekan taruh gitu ya, yang rekan-rekan submit di form upload dokumen. Gitu. Jadi, nah pertanyaan lanjutan, apakah email yang didaftarkan itu harus sama dengan email yang digunakan pada saat pelaksanaan pelatihan DTS? Tidak perlu sama, tidak apa-apa. Jadi misalnya yang pada saat daftar pelatihan DTS itu pakai email kampus misalnya, yang belakangnya @apa.ac.id misal. Tapi pada saat tapi itu enggak sering dibuka. Yang sering dibuka misalnya yang Gmail gitu. Nah, boleh silahkan taruh atau submit email Gmail-nya, nggak apa-apa. Kenapa harus email yang aktif? Dan kalau bisa hindari typo ya rekan-rekan ya. Kalau typo nantinya exam voucher-nya nggak akan kekirim, jadi bouncing nanti, gitu. Di sistem kami pada saat kami assign atau kirimkan voucher ke rekan-rekan semua, itu tidak bisa di-send back. Jadi kalau misalnya ada yang typo emailnya atau email yang nggak aktif gitu ya, udah lama nggak dibuka, di tempat kami itu tidak ada notifikasi bahwa emailnya nggak masuk, gitu. Jadi secara sistem tidak bisa di-send back. Nah, yang dilakukan adalah harus minta manual. Nah, itu yang kita hindari. Makanya kalau bisa emailnya aktif, sering dibuka. Jangan yang udah lama nggak dibuka gitu. Misalnya atau email alter gitu kan. Nah, itu kalau bisa jangan. Gitu ya. Oke. Setelah itu nantinya kami akan kirimkan exam voucher. Nanti akan ada periode di mana rekan-rekan harus mendaftarkan exam voucher-nya dan memilih tanggal keikutsertaan examnya. Jadi kalau misalnya back to dokumen mekanismenya,
ada periode di mana rekan-rekan harus nanti ini pengiriman voucher tanggal 27 Maret gitu ya. Mungkin sambil aku share screen aja. Oh, bisa share screen kan? Nggak bisa. Nah, boleh Mbak, awak minta aku akses share screen ya. Nanti sama ini, sama nanti tim aku Mbak Syaimah, Mbak Hafsah minta tolong dikasih akses Mbak. Ya, udah Untuk bisa Ibu, share screen. silahkan. Oh, udah, oke. Ya. Ya, ini sekedar mengingatkan kembali ya rekan-rekan ya. Tadi aku ngomong nggak pakai ininya soalnya dokumennya. Oke. Nah, jadi ini kalau kita lihat pengumuman penerima sertifikasi gratis dari AWS itu sudah dilakukan kemarin, sosialisasinya hari ini gitu ya. Lalu pengisian form konfirmasi kesertaan program sertifikasi AWS itu tanggal 15 sampai 18 Maret, which is mulai hari ini sampai dengan tanggal 18 Maret tuh hari apa berarti? Hari Sabtu. Hari Minggu ya? Hari Senin. Oh, hari Senin, sorry ya, hari Ya. Senin. Hari Senin. Hari Senin sampai dengan hari Senin, lalu mulai tanggal 15 sampai 21 Maret kami akan lakukan verifikasi dan revisi dokumen. Kenapa agak panjang dari terakhir submit dokumen? Karena kami akan menginformasikan ke rekan-rekan yang dokumennya kurang lengkap gitu. Jadi biasanya nih kalau udah submit gitu kan ya, antara ketemu misalnya materainya bukan yang asli atau atau KTP-nya ternyata yang dikirim bukan bukan KTP gitu ya. Mungkin karena sangat menjaga security gitu ya, data privacy-nya sangat terjaga gitu, akhirnya dikiriminnya file yang beda gitu, ada juga. Ada juga misalnya ada form yang tidak lengkap gitu, kan kami minta ada 5 dokumen yang disubmit tapi hanya 3 misalnya. Nah, itu juga. Jadi waktunya itu kalau misalnya kami menemukan ada ketidaklengkapan dokumen, maka kami akan berikan rekan-rekan kami akan hubungi gitu ya, minta untuk dilengkapi dokumennya. Nah, ini kalau kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu itu ternyata kami tidak menerima revisi dokumennya atau dokumen tambahannya, maka mohon maaf voucher sertifikasinya tidak bisa kami kirimkan gitu. Nah, pengiriman voucher sertifikasi akan bertahap dilakukan mulai tanggal 27 Maret. Nah, kami harapkan rekan-rekan semua dapat lakukan pendaftaran di website AWS nantinya. Nanti jadi pada saat dapat exam voucher, rekan-rekan akan diberikan juga instruksi untuk lakukan pendaftarannya gitu. Jadi pendaftarannya lewat website apa, terus juga di situ nanti ada instruktur jelasnya. Nah, tanggal 27 sampai 31 Maret kami harapkan sudah bisa lakukan pendaftaran gitu. Dan ujian sertifikasi maksimal tanggal 30 April. Setelah sertifikasi kan harus submit laporan ya. Nah, itu kalau bisa kami maksimal tanggal 10 Mei. Nah, di bagian yang juga krusial adalah selain sertifikasinya sendiri ya, nanti sertifikasi sendiri bagaimana pendaftaran dan pelaksanaannya akan dijelaskan oleh Mbak Hafsah gitu ya. Cuma untuk yang ini, aku pengen highlight sedikit mengenai report ujian sertifikasinya. Jadi rekan-rekan, kalau ada masalah pada saat pendaftaran atau bahkan pada saat pelaksanaan ujian sertifikasi, mohon diinformasikan ke kami gitu. Karena ada kondisi yang dimana kami bisa bantu, ada kondisi yang kami tidak bisa bantu. Terutama untuk kalau nanti pemilihan lokasi ujiannya itu di BINU Center atau on-site gitu ya, terutama di BINU Center sih, on-site di BINU Center, itu untuk semua bentuk error atau isu yang terjadi pada saat pelaksanaan ujian, itu akan dibantu oleh BINU Center langsung. Gitu. Tapi, kalau pelaksanaannya dilakukan secara online atau mandiri, maka rekan-rekan harus tahu konsekuensinya atau resiko yang akan terjadi pada saat pelaksanaan. Gitu. Jadi nanti pelaksanaan ujian itu ada 2.
Nanti secara terpisah nanti Mbak Hafsa akan jelaskan. Ada yang onsite di Binu Center atau di testing center lainnya yang ada di sekitar atau domisili rekan-rekan semua. Ada yang online. Online itu dilakukan secara mandiri gitu ya. Itu proktornya langsung diproktor oleh person view-nya sendiri. Nah, jadi pada saat pelaksanaan nanti akan dijelaskan mungkin ada beberapa kondisi yang harus dijaga, terutama untuk yang online ya, sehingga pelaksanaannya bisa berjalan lancar. Nah, kalau terjadi isu atau masalah sehingga reportnya tidak keluar, maka tolong disampaikan kepada kami gitu. Jadi jangan di ghosting kaminya. Kadang-kadang misalnya udah pelaksanaan ujian gitu ya, tanggalnya udah lewat, tapi kok ini nggak ada report gitu kan. Nah pas di follow up ternyata, oh ini saya kemarin ada error Mbak gitu misalnya, ada error pada saat saya pelaksanaan ternyata listrik tiba-tiba mati gitu kan, PLN-nya nggak koordinasi dulu. Mati terus examnya tiba-tiba tertutup sehingga tidak bisa diulangi lagi gitu. Nah itu ada kondisi yang memang kami akan bisa bantu arahkan gitu ya, akan bisa bantu arahkan misalnya harus menghubungi siapa, kemana gitu. Nah itu bisa kami coba arahkan nantinya. Nah tapi ada yang memang kondisi ini memang tidak bisa atau dianggap violence oleh person view sehingga exam itu sudah pasti dibatalkan dan tidak bisa di-reschedule. Ada seperti itu nanti akan dibahas oleh Mbak Hafsah. Gitu ya. Jadi tolong pada saat pelaksanaan apabila terjadi satu isu atau problem mohon diinfoin aja. Tuh. Kalau saya nggak salah teman-teman udah punya grup ya. Grup WA kalau nggak salah ya. Nah, Ya, Bu, itu sudah. iya sudah ya. Jadi nanti di situ kan ada tim tim dari Kominfo-nya ya. Nanti minta tolong kalau misalnya itu silahkan di-drop di situ, nanti bisa diteruskan ke kami, gitu. Atau nanti kalau misalnya memang butuh untuk koordinasi cepat, nanti biasanya kami akan nanti akan kami langsung hubungi ke rekan-rekan langsung gitu untuk bisa solving problemnya. Oke, sampai sini dulu deh, sampai persyaratan untuk ininya. Lain-lain nanti akan dibahas gitu ya, kayak misalnya bentuknya kayak gimana untuk reporting. Sebenarnya di mekanisme sudah ada, detailnya sudah ada, jadi tinggal dibaca aja gitu. Oke, saya coba lihat dulu di chat ada pertanyaan. Ada Ibu, ada beberapa pertanyaan ini dari teman-teman peserta. Oke, kita Yang bahas pertama satu-satu ini, ya. ya, mungkin saya bantu bacakan ya Ibu. Yang Ya. pertama dari Krisna Bayu Dharma Putra, ini untuk kode sertifikasi apakah yang AWS Certified Cloud Practitioner, ini kodenya apakah udah benar Ibu? Iya, ini udah ganti versi Mas Krisna. Jadi CLFC 02 Oke. gitu. Nah, harusnya sih ininya materialnya ke 02 ya. Sudah CLFC 02. Nanti pilihnya itu ya, C02. Anyway, C01 sih harusnya udah nggak bisa dipilih sih. Gitu. Oke. Next-nya. Kemudian next ada dari Naufal Rahmi Anugrah, izin bertanya pada mekanisme sertifikasi bagian kewajiban peserta program sertifikasi bagian D. Ini tertera peserta yang berdomisili di wilayah Jabodetabek diarahkan untuk melakukan ujian sertifikasi di Person View Test Center Binu Center Kemanggisan. Sedangkan pada bagian alur ujian sertifikasi pada bagian E tertera peserta mengikuti ujian sertifikasi sesuai dengan jadwal dan dapat memilih secara offline maupun online. Jadi apakah yang berdomisili Jabodetabek bisa memilih untuk melakukan sertifikasi secara online juga atau tetap di BINUS? Agak membingungkan nih soalnya. Gimana ini? Oke. Bagusnya ditanyain jadi nggak bingung lagi ya. Iya. Tadi Mas Naufal ya. Mas Naufal jadi memang khususnya area Jabodetabek atau mungkin bahkan di luar Jabodetabek pun kalau misalnya kita semua nih punya beberapa pilihan, dua opsi sebenarnya untuk pelaksanaan ujian. Ada onsite dan ada online.
gitu. Nah, di statement itu kalau misalnya wilayahnya Jabodetabek memang kalau bisa diarahkan untuk ujiannya di onsite di BINU Center. Kenapa? Untuk menghindari tadi yang tadi sempat saya mention, isu atau problem yang terjadi pada saat pelaksanaan. Kalau misalnya pelaksanaannya itu onsite di BINU Center, maka semua yang terjadi, isu yang muncul atau problem yang muncul itu menjadi tanggung jawab BINU Center gitu. Sebenarnya boleh nggak memilih online? Boleh, silahkan. Mau di rumah, mau di kantor, boleh, nggak apa-apa. Asalkan nanti pada saat penjelasan nanti di sesi kedua itu ya, nanti akan ada beberapa kondisi yang di mana itu dilarang selama pelaksanaan ujian gitu, dan bisa menyebabkan ujian oleh Pearson VUE sehingga dibatalkan, tidak bisa di reschedule. Itu kalau isunya terjadi pada saat pelaksanaan online gitu. Betul, Jabodetabek diarahkan untuk onsite, tapi kalau misalnya nggak bisa gimana? Ya nggak apa-apa. Onsite-nya pun sebenarnya nggak perlu di BINU Center, yang terdekat dengan domisilinya boleh. Misalnya apa namanya, di area Depok gitu misalnya. Area Depok tuh ada tuh testing centernya, boleh di sana. Nggak perlu ke BINU Center gitu, karena jauh terus macet gitu kan ya. Nah itu nggak perlu, nggak apa-apa. Tapi memang kalau dipilih antara onsite dan online, saya prefernya kalau bisa nih rekan-rekan ngambilnya onsite aja. Karena kalau onsite itu menjadi tanggung jawab semua ETC penyelenggara itu supaya ujiannya itu berjalan lancar gitu. Jadi kalau online itu ya kalau ada isu ya harus resolve sendiri. Mas Novel misalnya pilihnya online. Kalau ada isu pada saat pelaksanaan, Mas Novel harus harus menghubungi langsung Pearson VUE-nya gitu. Jadi nggak bisa dibantu oleh ETC atau center nggak bisa bantu. Itu ya kalau untuk online. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, sok boleh ya, di drop aja. Oke, ini sudah muncul banyak pertanyaan Ibu Ayu. Ini dari Ilham untuk pengisian tanggal sertifikasi dalam surat-surat yang akan diisi ini jika berbeda dengan yang sebenarnya nanti, apakah diperbolehkan? Oke, di awal memang kami akan minta tanggal perkiraan pelaksanaan ujiannya. Jadi silahkan dicantumkan aja. Tapi kalau misalnya pelaksanaannya berbeda, nggak apa-apa. Karena kadang gini, misalnya misalnya memilih onsite gitu ya. Onsite misalnya tanggal berapa gitu. Belum tentu nanti ETC-nya ada seat-nya di tanggal tersebut gitu. Jadi silahkan ditaruh aja tanggal perkiraannya sehingga kami sendiri akan bisa memantau tuh progres teman-teman gitu. Itu ya. Kalau misal pelaksanaan akhirnya berbeda nggak apa-apa. Nanti ada di laporan yang satu lain lagi. Gitu. Mungkin bisa di range juga ya Ibu untuk tanggal pelaksanaannya tadi ada di jadwalnya gitu mungkin Iya teman-teman. betul. Boleh ini ya. Boleh antara tanggal itu ya. Jangan jauh ntar tahun depan lagi exam. Vouchernya nanti udah expired. Udah Voucher expired, iya. udah expired. Terus harus ikut ACA kan nanti kan? Nah, iya. Iya betul. Makanya ikutannya cepet biar bisa ikut ACA. Oke, sudah terjawab ya untuk Ilham. Kemudian selanjutnya dari Muhammad Ananta Fatur Rahman. Ujian maksimal tanggal 30 April 2024 ya, Bu? Iya, betul. Tanggal 30 April. Ya, di mekanisme ya, teman-teman. Jadi harap ikuti untuk tanggal-tanggalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya dari Gede Hari, dalam pengisian dokumen apakah kita tulis tangan atau langsung diketik, Bu? Terima kasih. Tulisan tangannya bagus nggak? Nggak bercanda. Boleh dua-duanya, boleh. Yang lebih nyaman apa gitu. Ada orang yang suka tulis tangan, boleh silakan. Mau ketik-ketik biar lebih rapi nggak apa-apa. Gitu. Ya, tapi tulisan tangannya juga harus jelas ya, teman-teman. Betul. Iya. Iya. Ya, selanjutnya untuk dokumen masih CLFC 01. Oh, tadi udah dijawab ya, teman-teman. Bisa 02 diganti ini nggak tuh? kodenya. Bisa diganti nggak di dokumennya? Nanti, Udah diganti ini. Oh, udah diganti. Oke. Ya. Oke. Nanti Mungkin disesuaikan teman-teman bisa aja ya. akses yang baru gitu ya untuk mekanismenya. Kemudian selanjutnya ada dari Gabriel,
saya mau tanya di form konfirmasi keikutsertaan ada bagian nomor registrasi DTS, itu bisa diambil dari mana ya? Kalau nomor Hmm. registrasi DTS, tahu aku ada di dashboard ya. Ada di dashboard Ini ini bukan sebenarnya tuh bisa DTS. dicari di bagian ini ya teman-teman, di akses web digitalnya, kemudian dicek ini pelatihan teman-teman ikut pelatihan apa. Nah, di sana ada nomor registrasinya teman-teman. Ataupun teman-teman mengikuti pelatihan AWS ini nanti bisa diunduh untuk bukti pendaftaran, itu juga ada nomor registrasinya seperti itu ya. Nah, kemudian ada beberapa ini juga dibantu sama admin kalau sudah punya CLF C02 expiry date 2026, kalau voucher dari TSA dipakai untuk renew pada 2026 bisa nggak ya? Ini udah dijawab, tidak bisa gitu. Kemudian ada dari Krisna Bayu, ini kan baru yang ACF ya Bu, apakah nanti kita juga dapat voucher exam yang ACA atau dari Kominfo hanya ACF saja? Ini kalau yang ini yang kita deliver hanya yang ACF aja. Cuma kalau bocoran sih dapatnya kayaknya harus ikut pelatihan lagi ya, Mbak Awa ya, betul ya? Iya. Iya. Nanti Iya, Oke, ini dibantu yang sama nanti dibantu sama tim. iya izin jawab Bu Ayu. Untuk voucher ACA itu kan pelatihannya udah berjalan Bu. Jadi harus lulus sertifikasi yang ACF dulu baru nanti dapat voucher yang ACA gitu Bu. Oke, semangat semuanya pasti lulus kalau ACF sudah terjawab ya teman-teman, Iya. gimana untuk dapat vouchernya juga. Kemudian selanjutnya ini ada dari Gladys ya. Iya. Ya. izin Oke, saya ini di aku website. bisa Oke, aku bisa silakan Bu langsung Ayu. jawab ini. Jadi memang AWS itu dia sangat generous sekali. Jadi kalau tiap tahun itu ya rekan-rekannya dia tuh suka nyelenggarain free retake exam. Gitu. Cuma syaratnya harus ambil tes dulu, exam yang pertama dulu, first shot-nya dulu. Nah, kalau misalnya nggak lolos, baru bisa ambil yang free exam retake-nya. Nah, ini kalau Gladys ada copy, di sini kan dari tanggal 15 Januari sampai 15 April. Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya udah ujian sebelum tanggal 15 April dan fail, gitu, itu masih bisa, misalnya fail, terus aku mau retake dong gitu, aku penasaran gitu kan. Nah, itu bisa yang free retake. Nah, ini dia makanya nih momennya sebenarnya kalau memungkinkan sebelum tanggal 15 April kalian exam gitu. Jadi kalau fail itu masih bisa retake secara free. Itu ya. Nah, ini masih bisa. Masih maksudnya voucher exam yang diberikan itu sebenarnya untuk first shot-nya aja. Nanti kalau misalnya fail dan mau retake itu bisa free. Nah, ini yang tadi Gladys ada infoin. Gitu. Oke, berarti ada baiknya untuk ujiannya sebelum tanggal 15 April ya, supaya Betul. bisa mengambil free exam Free retake retake. ini ya Bu ya. Betul. Seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman. Oke, dari Krisna Bayu, untuk voucher ACA berarti harus lulus ACF aja ya persyaratannya. Nanti auto dapat voucher ACA, tidak perlu tinggi-tinggian nilai di lab AWS pelatihan kemarin lagi. Kalau Mungkin ini bisa kayaknya dibantu untuk ini. Yang terakhir ini dari Krisna Bayu, untuk voucher ACA berarti harus lulus ACF aja ya persyaratannya. Nanti auto dapat voucher ACA, tidak perlu tinggi-tinggian nilai di lab AWS pelatihan kemarin lagi gitu. Ya, ya Mas Arief silakan. Izin menjawab Oke, Mbak silakan. Rifa, Mbak Awa, dan Bu Ayu. Yuk. Kalau yang penting ini, semua yang ikut sosialisasi hari ini berpeluang ikut ACA. Dengan catatan asal lulus ACF. Itu poin arahan dari pimpinan. Jadi hari ini filter atau dari pelatihan kemarin hari ini adalah yang berhak ACF dan yang ACA nanti yang lulus ACF sekarang akan diikutkan ACA, kesempatan mengikuti ACA. Udah. Jadi tidak ngelihat dari pelatihan yang kemarin lagi. Selamat, makanya saya ucapkan lagi selamat kalian ini yang benar-benar terpilih, manfaatkan kesempatan ini buat portofolio kalian. Ayo.
Semangat. Oke, ini suatu kesempatan banget ya buat teman-teman semuanya Mm-mm. untuk bisa dapat sertifikasi global ini. Nah, kemudian selanjutnya ada dari Muhammad Razin, kesempatan untuk retake berapa kali. Hmm, Silakan, Oke. Ibu. Ya, jadi yang dikirimkan itu hanya untuk first shot aja. Jadi hanya 1 kali ujian aja. Tapi tadi kalau misalnya fail, bisa ambil yang free retake sepanjang tadi sampai dengan tanggal 15 April. Nah, di luar 15 April bagaimana? Kalau penasaran mau ambil retake, ya berarti pakai biaya sendiri. Itu. Oh Oke, ya, info. selanjutnya. Sorry Mbak Awa. Ya, Ini silakan Bu. info. Jadi kalau misalnya dari, oh ini ada perbedaan antara ACF sama ACA. Kalau dari first shot fail ke second shot retake, itu kalau ACF itu nggak ada jangka waktu. Jadi kayak misalnya hari ini hari ini first shot terus failed, abis gitu 2 hari kemudian mau ambil retake-nya boleh. Tapi kalau ACA nggak bisa. ACA itu setahu saya harus tunggu 2 minggu, 14 hari. 14 hari baru bisa ambil retake gitu. Jadi ini nanti mungkin buat bekal yang di ACA ya. Kalau misalnya ambil first shot gitu, terus fail dan mau ambil retake gitu ya. Nah itu harus nunggu 2 minggu, 14 hari. Oke, nah diingat baik ya teman-teman, ini juga harus di manajemen waktunya sebaik mungkin. Kemudian selanjutnya ini dari Gabriel, di DTS saya cek hanya 1 pelatihan ini saja. Become an AWS, apa benar nomor registrasi yang digunakan ini untuk form keikutsertaan? Iya benar teman-teman, karena ini adalah pelatihan dari Become an AWS Cloud Engineer, jadi itu adalah nomor registrasi yang teman-teman pakai untuk sertifikasi ini nanti, gitu. Kemudian dari Gladys, mau konfirmasi, jadi kalau udah tes dan fail dan mau retake bakal ada vouchernya lagi atau gimana nih Bu Ayu? Nggak ada. Nggak Oke, ada jadi ya. Makanya semangat, lulus pasti ya ACF. betul. Jadi Bisa, teman-teman pasti bisa. diusahakan buat lulus gitu ya. Oh, kisi-kisinya banyak di Google tahu, bener deh. Dibocorin nih teman-teman sama Bu Dibocorin, Ayu. mau bener. Di Iya. akademinya juga banyak. Di AWS akademinya, kisi-kisinya. Oke, jadi sebelum Semangat. ujian mungkin bisa belajar-belajar dulu ya teman-teman dari Betul. Google gitu. Iya. Sambil ngabuburit kan? Iya. Oke. Kemudian selanjutnya dari Maria, apabila saya mengambil sertifikasi setelah tanggal 15 April, apakah bisa retake di tahun depan sewaktu ada free retake dari AWS? Oke, jawabannya bisa jadi enggak? Enggak bisa. Karena untuk tiap yang free retake itu biasanya ada periode di mana teman-teman harus ambil examnya. Jadi contoh yang kasus yang di awal di ini nih yang di apa namanya dikopiin sama Gladys ya. Itu kan ada tulisannya take your exam between January 15 and April 15 and you'll be eligible for a free exam retake. Itu berarti yang boleh untuk ambil free exam retake adalah peserta exam dari mulai tanggal 15 Januari sampai dengan 15 April. Gitu. Nah, kalau misalnya ujiannya tahun ini, terus tahun depan AWS buka free retake, bisa nggak? Aku nggak jamin gitu, karena biasanya ada statementnya seperti itu gitu. Iya, Tapi kita belum mikirnya tahu jangan, ya Bu Ayu, iya, mikirnya jangan buat fail tahun dulu depan. dong. Teman-teman Semangat harus lulus, yakin semangat dong buat lulus. lulus. Jadi Iya, ini semangat sudah lulus. dicantumkan untuk tanggal-tanggalnya teman-teman. Jadi kalian harus yakin untuk lulus karena udah disampaikan sama Bu Ayu kalau banyak nih bocoran soalnya juga di internet Betul, seperti itu. betul. Kemudian selanjutnya dan kalau sudah retake ACF berarti sudah tidak bisa retake ACA. Gitu. Pertanyaannya dari Gladys ini. Ini maksudnya ambil yang retake ACF. Maksudnya Maaf Bu, ACA-nya izin udah ujian? memotong. Ayo, ya boleh. Oke. Maksud saya itu kan untuk yang pertanyaan pertama. Jadi kalau misalkan saya sudah tes dan fail, kalau mau retake untuk yang free retake, apakah prosedurnya itu gimana Bu? Apakah ada kode vouchernya atau bagaimana? Oh iya, jadi nanti kalau ada informasi yang di situ, nanti akan dikasih kode voucher khusus.
gitu. Jadi kalau misal diklik linknya, itu kan akan dikasih tahu tuh kalau mau free retake pakai kode voucher yang itu, gitu. Jadi kami tidak akan memberikan kode voucher lagi, nggak akan kasih exam voucher lagi. Jadi nanti silahkan pakai kode voucher yang diberikan langsung oleh AWS seperti itu, gitu. Nah itu dan syaratnya adalah harus ambil first shot-nya dulu, Gladys. Gitu. Jadi kalau misalnya mau ambil, jadi jangan nggak bisa loncat ke free retake, harus ambil first shot-nya dulu, fail, baru menjadi eligible untuk ambil free retake-nya, gitu Gladys. Lalu untuk pertanyaan lanjutan saya nih Bu, kalau misalkan kita sudah mengambil free retake dari ACF, Ya, apakah ada jatah lagi untuk free retake ACA? oke. Masih dalam kurun waktu 15 April itu tadi. Iya, bisa kalau misalnya memang ambil ACA juga, gitu. Jadi misalnya nih, Gladys ambil ACF, terus fail, habis itu retake, gitu kan ya. Nah itu untuk ACF udah. Nah kalau misalnya ngambil ACA gitu ya, terus fail lalu mau ambil free retake, itu bisa juga. Pokoknya syaratnya adalah harus didahului dengan ambil exam yang bersangkutan dulu. Jadi misal ACF, ACA. Dan syaratnya harus fail. Jangan misalnya udah lulus gitu kan ya. Udah lulus, aku pengen lebih tinggi gitu kan karena aku ambis gitu kan. Aku anaknya ambis, aku mau lebih tinggi nilainya, terus aku ambil retake, ya nggak bisa. Nggak bisa. Nanti di sistemnya itu udah kebaca bahwa kamu tuh udah lulus gitu. Jadi nggak bisa ngambil lagi. Sampai dengan 3 tahun kemudian. Sampai dengan sertifikasinya expired. Gitu. Makasih Bu. Oke, Sama-sama. mungkin sudah terjawab ya Gladys untuk pertanyaannya oleh Bu Ayu. Nah, selanjutnya ini dari Salsabila, Kak, aku mau tanya tentang soalnya apakah semua pilihan ganda atau ada esai dan kasus labnya seperti apa? Mungkin ada gambaran Oke. Bu Ayu? Setahu saya, kalau ACF itu semuanya multiple choice. Jadi kalau misalnya antara kita hitung kancing gitu kan ya, atau A, B, C, D gimana gitu kan ya, itu masih bisa lah. ACF multiple choice semua. Kalau ACA itu baru nanti ada. Oke, tenang Selain teman-teman, multiple masih choice. bisa cap Tenang, cip ya. Iya, cap-cip-cipnya masih bisa lah gitu. Jadi berdoa ya Allah semoga gitu kan ya, peruntungan saya tinggi gitu pada saat ngerjain ujian. Jangan dong, pokoknya harus lulus. Harus lulus. Harus lulus. Oke. Semangat lulus. Betul-betul. Selanjutnya ini dari Naufal Raffi, apakah perlu membawa device sendiri jika tesnya offline? Kalau offline, onsite ya maksudnya ya, di ETC Iya, ya. benar, onsite, benar. Nggak perlu bawa laptop, udah disiapin. Udah disiapin. Jadi teman-teman tinggal bawa diri gitu ya. Tinggal bawa diri, betul. Cuma gini, mohon ditanyakan ke ETC yang menjadi kalian, itu ada biaya tambahan atau enggak? Gitu. Jadi kalau ada ETC yang membebankan biaya tambahan. Kalau zaman pandemi itu ada biaya untuk apa deh namanya tuh kita tuh waktu dicolok hidungnya tuh pokoknya ya. Tapi kalau sekarang mungkin akan berbeda gitu, ada biaya administrasi lain. Jadi silakan tanya ke ETC yang bersangkutan yang memang jadi tujuan kamu ya. Tapi kalau di Binu Center nggak ada biaya tambahan sama sekali. Datang aja langsung. Jangan datang langsung. Pastikan bahwa kamu sudah terdaftar hari H 1 jam sebelumnya datang gitu ya. Ya, jadi Nanti berarti pendaftaran ada registrasinya dulu ya, Bu? ada registrasinya. Nanti diinfoin lebih detailnya dengan Mbak Hafsah ya. Oke. Oke, selanjutnya soal examnya tipe seperti apa? Ini udah dijawab ya teman-teman. Dan ini ada bantu sama temannya ada 65 soal. Nah, kemudian selanjutnya untuk pertanyaan dari Krisna Bayu, untuk form Google pendaftaran sertifikasi di Google Form, apakah nomor pendaftaran itu ini, Bu? Ya, yang 2007. Iya, setahu aku yang itu sih. 472. Oke. Kemudian selanjutnya ada dari Ari Hantoro, berarti yang free retake nggak bisa buat yang ACA. Bisa ya teman-teman. Mas Ari tadi penjelasannya adalah harus exam dulu gitu Mas Ari. Jadi exam
nanti kalau misalnya examnya, ini kan konteksnya untuk ACF ya Mas Ari ya. Jadi maka kalau misalnya examnya ACF, maka free retake hanya untuk ACF. Nah, kecuali kalau misalnya Mas Ari bayar sendiri nih untuk acanya. Kecuali ya maksudnya ya, kondisinya misalnya Pak ini ambil ACA gitu kan. Free retake-nya boleh Bu untuk ACA. Pokoknya persyaratannya yang eligible untuk mendapatkan free retake adalah dia ambil first shot untuk exam yang bersangkutan gitu. Ini kan ACF, jadi untuk ACF. Kalau misalnya Mas Ari mau coba untuk ACA, ya berarti untuk ACA bisa. Itu Mas Ari. Semoga bisa dimengerti ya. Oke, teman-teman, intinya kalian semua harus mengambil first exam dulu ya. Kemudian kalau Betul. misalnya gagal, baru itu bisa di-retake gitu. Betul. Dan selanjutnya ini dari Atma Irawan, Bu, untuk seputar dokumen perlu dikirimkan, akankah ada informasi berupa soft file? Karena takut lupa, Bu. Terima kasih. Informasi berupa soft file. Maksudnya template atau apa? Mas Atma nih ya? Mas Atma. Iya ini. Nanti Karena nanti sudah tolong. ada ya sudah ada ini ya di mekanismenya sudah ada template-nya Template. gitu ya yang bisa Betul. teman-teman unduh gitu teman-teman. Iya. Jadi mungkin bisa dicek dulu untuk mekanismenya karena semuanya udah lengkap itu teman-teman. Gitu ya. Oke, selanjutnya Bu Ayu dari Ilham untuk surat kuasa kita upload di semua form ya Bu. Form konfirmasi keikutsertaan dan form upload laporan dokumen pelaksanaan ujian. Oh, oke. Jadi yang di awal itu untuk form konfirmasi keikutsertaan dulu. Upload dokumennya ke situ dulu. Nanti untuk laporan dokumen pelaksanaan ujian setelah examnya selesai. Gitu. Jadi yang utama yang konfirmasi keikutsertaan dulu. Nah, untuk yang surat kuasa hanya sekali aja. Di bagian depan. Ini form konfirmasi keikutsertaan aja dulu. Gitu. Ya, surat kuasa tadi ya hanya satu ya. Upload laporan dokumennya nggak perlu diupload lagi. Di surat kuasanya nggak usah upload lagi, gitu. Oke, sudah terjawab ya Ilham. Kemudian selanjutnya Ibu Ayu dari Maria Lineke. Izin bertanya, pemberitahuan lulus exam itu kapan ya? Apakah setelah exam langsung keluar hasilnya? Oke, ACF itu relatif langsung keluar hasil. Kalau ACF, kecuali ada indikasi bahwa Pearson VUE harus menginvestigasi sesuatu. Nah, ini biasanya waktu hasilnya keluar lama apabila pelaksanaannya online biasanya. Tadi ya, kondisinya adalah Pearson VUE perlu melakukan investigasi untuk memastikan bahwa pelaksanaannya ini tidak bermasalah gitu. Pada saat kalian exam nggak bermasalah. Nah, itu biasanya perlu beberapa waktu gitu. Kalau onsite relatif langsung keluar, ACF itu langsung keluar. Kalau yang biasanya memang butuh waktu karena ada beberapa pertanyaan yang memang harus verifikasi lagi. Itu tadi ya, kalau ACF langsung keluar, onsite apalagi onsite biasa langsung keluar. Kalau untuk yang online, kalau dia perlu verifikasi, maka butuh waktu. Gitu. Semoga cukup ngerti. Ya, semoga terjawab ya dari Maria, kemudian dari Krisna Bayu. Kalau semisal nanti sudah lulus yang ACF, untuk informasi voucher ACA di lewat mana, harus menghubungi siapa, dan kira-kira voucher yang ACA akan ada di bulan apa ya, Bu? Nah, ini nih Mas Krisna nih, kayaknya udah visioner, udah akan dapat ini nih, langsung ngambil ACA nih. Oke. Nanti Udah kalau semangat. untuk udah semangat banget nih Mas Krisna nih, makanya ACF harus lulus ya. Nah, kalau untuk yang ACA nanti harus menghubungi tim Kominfo dulu gitu ya. Kami biasanya akan dapat timeline dari Kominfo. Nanti mungkin informasi lanjutannya silahkan dapat ditanyakan aja ke tim Kominfo. Tapi rasanya belum ada kali ya Mbak Awe. Kayaknya belum ya. Ya, nanti akan difokuskan ACA ya. lebih lanjut di grup ya, teman-teman. Iya. Jadi usahakan ini lulus dulu yang penting. Iya. Jangan-jangan Mas Krisna udah lulus ini nih, certified ACF jangan-jangan ya? Bener nggak nih? Udah loncat kayaknya mau ACA ya. Nggak apa-apa, itu namanya semangat. Semangat. Gak apa-apa, iya betul, semangat. Mm-mm. Oke, selanjutnya Ibu Ayu ini dari Marbella. Mau nanya artinya waktu ujian ACF dan ACA itu dalam satu kurun waktu yang sama ya?
Enggak dong ya. Pusing kamu nanti persiapannya kan. Oh. Jadi yang pertama kali itu hanya ACF aja. Kalau ACA nanti gitu. Jadi apa namanya untuk yang nanti kami deliver itu baru yang ACF-nya aja. Nanti kamu daftar untuk hanya yang ACF. Nanti kalau ACA nanti akan ada timeline yang lain gitu. Ya, betul. Mm-mm. Jadi tanggal sampai ujian 30 April nanti teman-teman itu khusus untuk ACF. ACF Tapi aja kalau betul. ACA diinformasikan lagi untuk teman-teman di grup lebih lanjut. Mm-mm. Kemudian selanjutnya ini dari Gabriel mau tanya di form komitmen ada tema pelatihan itu diisi apa dan di surat pernyataan ada mitra pelatihan itu diisi apa. Mm-mm. Itu nanti bisa diisi untuk nama sertifikasinya aja tuh. Kan ada ini ya, ACF ya. Tema pelatihannya itu apa tuh kalau di ini? Apa dia namanya tuh? Become an AWS Cloud Em, Engineer. Iya. Bisa begitu ya tema pelatihannya ya? Iya, Atau temanya Mm-mm. ya temanya ini yang di bawah tanggal ini. Oh, yang di bawah tanggal tuh, yang itu tuh. Ya. Nanti mungkin atau dicantumkan misalnya ada yang ini apa deh yang sertifikasi CLF 02-nya gitu misalnya. Boleh nanti dalam kurung CLF C02 misalnya. CLF 02 C02. Gitu. Cuma nanti kalau belum jelas minta di ini nih. Minta di info aja, di drop di grup aja ya, ditanyakan ya nanti ya, lebih jelasnya gimana gitu ya. Mitra pelatihan, kalau mitra pelatihan itu harusnya apa tuh? Kominfo ya? Apa tuh Mbak Awa isinya? Bisa dibantu sama Ini AWS Academy. Mitra pelatihan. Ya. AWS Academy. Ya. Oke. Ya. Oke, selanjutnya ini dari Bagus Angkasawan. Aca ini maksudnya SAA kan ya? Betul, SAA betul. Iya, betul. Oke, ada lagi teman-teman. Sebelum kita lanjutkan dari tim Dinas Sekitar, ini untuk arahannya, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita move on dulu ya ke ini, ke apa namanya, ke penjelasan ininya, apa namanya, tata cara untuk pendaftarannya ya, gitu. Boleh, Bu, Oke, silahkan. boleh ya langsung ya. Mas Krisna nanti dijawab ya. Tadi sebenarnya udah aku Ya. bahas loh ini. Mas Krisna nih kemana aja nih? Oke, aku boleh Hafsah untuk bisa bantu aku menjelaskan mengenai teknis pendaftaran untuk ini, untuk ujian sertifikasinya. Bu, silahkan. Siap. Selamat siang, teman-teman semua. Selamat siang. Ya, selamat siang, Ibu Ayu. Terima kasih. Dan juga Bapak Arif, Pak Hedi, dan Mbak Awa, dan semuanya. Salam kenal, saya Hafsah Kurniati dari tim Ibu Ayu di Saat ini saya sedikit ingin menjelaskan terkait informasi pendaftaran ya untuk ujian sertifikasi AWS. Boleh saya diberikan, oh ya sudah diberikan akses ya, sebentar. Saya share screen terlebih dahulu ya. Oke, teman-teman, sudah terlihatkah kira-kira? Sudah, Mbak Hafsah. Agak sedikit nge-lag ya. Oke. Aduh, ribet ya. Oke, sudah terlihat ya. Saya akan mulai dulu. Jadi di sini teman-teman dan rekan-rekan semua ujian. Di sini teman-teman kalau mau ujian di test center, artinya ini tidak hanya BINU Center saja ya teman-teman ya, tapi bisa test center yang lain. Poin nomor pertama itu khusus peserta yang mau on view ataupun on site gitu ya. Jadi teman-teman harus punya akunnya terlebih dahulu.
membuat akun di situs yang sudah diketik di sini, versionview.com/aws.aspx, dan teman-teman silahkan untuk melakukan penjadwalannya sendiri gitu ya. Dan teman-teman memilih lokasi ujian yang dituju itu di mana. Kalau misalkan teman-teman maunya di test center aja gitu ya, kalau di Jabodetabek seperti yang tadi Ibu Ayu sudah sampaikan, Jabodetabek itu biasanya ataupun yang di luar kita biasanya arahkan di test center aja. Mau di Binu Center boleh, mau di luar Binu Center juga boleh gitu. Tapi teman-teman sebelum melakukan penjadwalan, teman-teman itu wajib menghubungi terlebih dahulu nih admin dari test centernya sendiri. Misalkan teman-teman mau ujiannya di sekitaran Depok misalkan, teman cari test centernya yang paling terdekat dari tempat teman-teman itu di mana, kemudian apakah ada nomor kontaknya atau tidak. Kalau ada coba gitu. Apa yang perlu ditanya? Pertama, ada nggak biaya adminnya? Kedua, persyaratannya tuh gitu. Dan yang ketiga, jadwalnya itu tuh tanggal berapa aja dibukanya. Jadwalnya, waktunya gitu teman-teman ya. Supaya kalau teman-teman misalkan pengennya di Binu Center aja deh, nanti bisa hubunginnya ke saya. Nanti nomornya sudah saya taruh di slide terakhir gitu teman-teman ya. Kemudian nomor 3, jika sudah dikonfirmasi oleh pihak test center, maka teman-teman baru bisa untuk melakukan pendaftaran ujian AWS-nya. Kemudian nanti kan teman-teman sudah mendapatkan kode voucher gitu ya. Nah, nanti kode vouchernya baru dimasukin ke dalam kolom payment seperti itu. Nah, nomor 4, ini adalah ketentuan reschedule atau cancel appointment. Ini berdasarkan pengalaman sebelumnya, biasanya ada nih peserta yang dia sudah melakukan pendaftaran, tapi kemudian pengen di-reschedule. Nah, gimana nih kalau ada peserta yang mau reschedule itu bisa atau enggak? Reschedule itu sebetulnya bisa, tapi dengan persyaratan maksimal 2 hari, teman-teman. Jangan kurang dari 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam itu sudah otomatis tidak bisa. Jadi kita sarankan, misalkan teman-teman ujiannya di hari Jumat jam 10 pagi. Nah, kalau bisa tuh, kalau misalkan ternyata ada kebutuhan mendesak nih, kayaknya harus di cancel misalkan. Nah, teman-teman harus lakukan itu tuh 2 hari sebelumnya tuh maksimal banget gitu kalau bisa teman-teman ya. Karena khawatirnya kalau kurang dari 24 jam, otomatis teman-teman sudah bisa lagi mereschedule jadwalnya dan harus wajib hadir gitu teman-teman ya, dan harus ujiannya harus dilaksanakan seperti itu. Nah, adalah pemilihan jadwal ujian di Binu Center. Untuk sementara ini, kita membuka jadwal setiap weekdays, Selasa sampai Jumat, untuk ujian sertifikasi, gitu ya. Pilihan waktunya di sini kita akan buka sementara ini 2 shift terlebih dahulu. Nantinya kalau misalkan ternyata permintaan lagi untuk sore gitu ya, mungkin bisa kami buka. Jadi shift yang pertama, kita akan mulai dari jam 9:30 sampai jam 12, atau mungkin teman-teman mau mulai dari jam 9 sampai selesai itu juga nggak apa-apa teman-teman. Lalu shift 2 ini adalah mulai jam 2 siang sampai selesai, dan kapasitas kami sebetulnya dalam satu shift itu bisa sampai 10 orang teman-teman. Nah, jadi kalau ngomongin masalah jadwal, kami melalui sistem view itu apa ya, ketika jadwal sudah kami buka, ini tidak hanya untuk ujian AWS aja. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk peserta lain di luar AWS gitu ya, melakukan pendaftaran juga. Jadi teman-teman ketika sudah menemukan jadwal, pengennya tanggal segini nih, jam segini, langsung aja daftar gitu kalau sudah waktunya. Jadi jangan terlalu mepet sampai akhir pendaftaran gitu teman-teman ya. Nah, di sini adalah teknis pelaksanaan ujian onsite dan online. Dan yang pertama, bagi peserta yang memilih ujian onsite, terutama di Binu Center, diwajibkan untuk yang pertama, datang maksimal 1 jam atau 45 menit lah. 45 menit sebelum ujian dimulai masih nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, teman-teman wajib membawa hard copy-nya. Hard copy-nya apa aja? Yang pertama, appointment details, teman-teman akan dapatkan via email. Nah, nanti kalau teman-teman bingung nih appointment details seperti apa, nanti contohnya setelah ini, nanti teman-teman pasti akan dapat appointment details setelah
melakukan pendaftaran, confirmation exam biasanya. Kemudian yang nomor 2 adalah fotokopi KTP. Fotokopi KTP ini silakan di print gitu ya, silakan di print, tapi dipotongnya kalau bisa sesuai ukuran KTP-nya ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai 1 HVS gitu. Karena kan itu untuk dokumen kami juga gitu ya. Dan yang ketiga adalah pas foto. Pas foto ini ukurannya 3x4, backgroundnya bebas aja. Biru mau merah boleh, tapi kalau boleh jangan di pas HVS. Jadi tetap di print ya apa namanya kertas pas foto pada dasarnya gitu, kertas doff gitu ya. Kemudian kalau di sini misalkan ada mahasiswa BINUS misalkan, silahkan dilampirkan juga Binusian card-nya, fotokopi Binusian card-nya. Tapi kalau tasnya aja. Kak, misalkan saya pengen lampirin juga nih, misalkan saya dari Universitas UI gitu. Boleh nggak? Ya boleh, silahkan aja nggak apa-apa gitu ya. Kemudian yang poin nomor 2, bagi peserta yang memilih ujian on view ataupun on-site di test center lain, apakah saya juga tetap harus ngumpulin Kak? Tetap harus gitu ya. Nanti biasanya saya adminnya nanti saya akan hubungi kakak belum ada appointment details misalkan, kakak belum ada KTP misalkan gitu ya. Nanti tetap harus dikirimkan. Mau di WhatsApp boleh atau melalui Google Form juga nggak apa-apa. Nanti kami bisa cek dari sana. Nah, ini contoh dari appointment details, teman-teman. Jadi appointment details ini, teman-teman, subjek emailnya adalah confirmation of person view exam appointment, gitu ya. Jadi di sini akan ada teman-teman itu kan nanti akan melakukan pembayaran dulu nih menggunakan vouchernya 1. Pasti nanti akan dapat email. Email yang pertama itu adalah confirmation payment. Dan yang kedua, ketika sudah selesai paymentnya, teman-teman itu akan kan sudah daftar nih gitu ya, otomatis teman-teman sudah dapat istilahnya kayak kalau mau nonton udah dapat tiketnya lah. Nah, tiketnya ini tuh yang kita sebut sebagai appointment details. Nah, appointment details itu tulisannya seperti itu, confirmation of your scheduled exam. Pastikan ada nama examnya, ada nama kandidatnya siapa, client candidate ID-nya apa, seperti itu. Lalu ada jadwal ujiannya. Jangan sampai teman-teman salah memilih jadwal, milih tahun itu sudah nggak mungkin ya gitu ya. Jadi pilih jamnya, pilih tanggalnya itu jangan sampai salah teman-teman gitu. Nah kemudian untuk test center location. Kalau misalkan test center locationnya itu adalah di BINU Center, maka saya sebagai admin akan bisa melihat di sistem. Misalkan atas nama Kak siapa tadi ya, Kak Krisna misalkan. Kak Krisna misalkan ngomong, Mbak, saya udah daftar nih saya udah daftar di test center gitu ya. Saya mau ujiannya onsite. Tapi bisa dicek nggak ya di sistem pas saya cek misalkan di tanggal yang sudah disebutkan, misalkan tanggal 12 Mei misalnya. Kok nggak ada atas nama Kak Krisna? Nah, Kak Krisna harus cek ulang. Kakak daftarnya tuh di center mana? Di BINU Center kah? Atau di tes center lain? Kalau kakak daftarnya di tes center lain, saya nggak bisa bantu. Dari tim BINU Center nggak bisa bantu gitu. Apakah udah masuk di sistem atau belum? Tapi kalau teman-teman daftarnya di BINU Center, kita bisa cek. Kita, oh ini udah masuk nih gitu. Kak Krisna jadwalnya udah masuk ya, nanti silahkan nanti kita biasanya akan konfirmasikan bahwa ini ya Kak, dengan poin nomor B tadi. Kita akan informasikan melalui WhatsApp, jangan lupa nanti datang 40 menit sebelum saya segala macam, kayak gitu ya. Nanti kita akan konfirmasikan melalui WhatsApp. Nah, di sini adalah tips dan trik dalam pelaksanaan ujian untuk yang memilih ujian on view ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau melakukan ujian di kantor, pastikan teman-teman itu tidak menggunakan ruangan bersama dengan yang lainnya, gitu ya. Dan teman-teman perlu komunikasikan sama teman-teman yang lainnya, misalkan dengan manajernya, dengan rekan-rekan kerjanya yang lain. Saya lagi mau ada ujian nih hari ini, gitu ya. Kalau perlu kunci gitu pintunya. Kenapa? Karena proktornya ini tuh tidak mau tahu teman-teman itu kerjainnya di mana, di kantor, di rumah. Yang pasti teman-teman harus betul-betul sepi. Ruangannya nggak boleh ada kegaduhan, nggak boleh berisik, nggak boleh rame, jauh dari jalan raya kalau bisa gitu ya. Nah, terus yang poin nomor 2, kalau teman-teman mau ujiannya di rumah, idealnya itu ujiannya di malam hari gitu ya, di atas Isya sampai dini hari lah kalau
teman-teman. Karena kalau misalkan ujiannya dari mulai jam 6 sampai jam 11 itu kan biasanya lagi rame-ramenya gitu ya, lagi macet-macetnya. Mungkin ada yang lagi dagang atau ada tukang bakso lewat gitu teman-teman. Nah, itu khawatirnya bisa langsung di-cancel sama proktornya. Misalkan di area komplek teman-teman, misalkan di rumah teman-teman ada tukang bakso lewat, ting 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 gitu. Nah, itu terbunyi terus kedengeran gitu sama proktornya, bisa aja mereka langsung cut. Misalkan teman-teman, oh loh kenapa nih kok tiba-tiba ujianku diberhenti misalkan. Bisa aja itu berbagai kendala itu bisa aja terjadi teman-teman. Jadi kita selalu menyarankan silahkan untuk memilih jadwal ujian kalau untuk yang on view ya. Untuk yang on view silahkan memilih ujian itu ya malam hari menjelang dini hari gitu teman. Itu udah pasti sepi sih seperti itu ya. Kemudian teman-teman pastikan internetnya teman-teman itu stabil, bandwidth-nya minimal 1 Mbps ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa mengecek sistem ceknya di laptop atau PC-nya berulang kali untuk memastikan komputer dan internet teman-teman itu cocok buat ujian AWS-nya gitu ya. Nah, link untuk sistem cek itu teman-teman bisa melihat di dashboard AWS atau melalui website itu home.personview.com/aws/onview. Lalu teman-teman kalau misalkan ada yang ujiannya di kantor misalkan, coba pakai koneksi kabelan. Misalkan kalau misalkan wifi-nya lagi apa ya trouble gitu ya, silakan pakai kabelan gitu. Tapi kalau misalkan yakin nih wifi-nya aman atau kita jarang sih yang menggunakan tethering. Tapi kalau misalkan teman-teman mau coba pakai tethering ya coba aja gitu nggak apa-apa. Lalu nomor 6, menggunakan laptop pribadi yang memiliki sedikit aplikasi. Ini untuk yang kalau misalkan mau on view-nya di rumah gitu ya. Jadi kalau bisa ujiannya itu cukup untuk dipakai, laptopnya cukup dipakai untuk ujiannya aja gitu ya. Minim aplikasi itu bisa membuat koneksi internet buat ujiannya itu semakin lancar gitu teman-teman. Nah, ini adalah sebelum pelaksanaan ujian on view, teman-teman, pastikan teman-teman istirahat yang cukup. Jangan sampai begadang terlalu malam ya, terutama untuk yang besoknya mau ujian. Kemudian batasi akses orang-orang ke ruangan ujian. Kalau teman-teman mau ujiannya di rumah, pastikan teman-teman kalau bisa lagi di rumah sendirian, lagi di kamar sendirian gitu ya. Tidak boleh ada orang yang lalu lalang. Terus kemudian teman-teman proktor itu kan kalau misalkan teman-teman ujiannya on view, proktor itu kan akan diawasi oleh orang luarnya ya, orang dari person view-nya gitu. Bisa jadi 1 orang yang awas, bisa jadi 3 orang, bisa jadi 2 orang gitu. Jadi belum tentu ketentuannya tuh berbeda-beda gitu teman-teman. Ada yang 1, 2 atau 3 orang gitu proktornya. Nah, pastikan tidak ada orang yang lalu lalang di depan teman-teman semua ya, dan membuat teman-teman jadinya ada gerakan mencurigakan, misalkan ngelihat ke arah sana gitu teman-teman ya. Kemudian teman-teman keluar dari semua aplikasi. Jadi pastikan kalau teman-teman pakai laptop masing-masing, pastikan aplikasinya tidak banyak yang dibuka, jadi hanya ujiannya saja. Lalu selama ujian tidak perlu menggunakan headset, karena headset itu juga tidak boleh digunakan selama ujian. Lalu yang poin ke-6 adalah check-in. Di sini adalah teman-teman wajib check-in dimulai 30 menit sebelum ujian. Nah, teman-teman perlu siapin apa? Kartu identitas, KTP-nya, atau misalkan mungkin ada paspor gitu ya. Kemudian nanti teman-teman baru masuk ke dashboard person view untuk ada sistem cek terlebih dahulu, teman-teman. Di aplikasi on view-nya, silahkan melakukan sistem cek terlebih dahulu. Kemudian teman-teman nanti akan diarahkan untuk melakukan gambar selfie terlebih dahulu, lalu foto KTP-nya, identitasnya ya, KTP atau paspor, dan kemudian biasanya disuruh memperlihatkan kondisi lingkungan sekitar 360 derajat biasanya diperlihatkan gitu ya. Kalaupun jadi gini, berdasarkan pengalaman sebelumnya, jangan sampai ini terjadi lagi gitu. Pengalaman sebelumnya itu ada peserta yang tidak di kamarnya itu tuh ada ada rak buku gitu ya. Hanya sekedar rak buku kan mungkin menurut kita kayak cuman rak buku doang gitu. Tapi buat proktor tuh nggak bisa. Harus betul-betul kosong teman-teman. Jadi sebisa mungkin misalkan teman-teman pengen aku mau ngambil ujian hari ini, maka persiapkan secara totalitas sangat-sangat maksimal kalau bisa.
Mau di kamar, aku mau ujiannya on view aja deh, di kamar aja misalkan. Persiapkan di satu area tertentu itu teman-teman kosongkan. Kemudian kalau perlu, kalau misalkan ada rak kayak tadi gitu ya, tumpukan buku, pindahkan dulu gitu teman-teman. Dan waktu itu pernah ada kendala pada peserta yang dia itu punya 2 layar gitu teman-teman ya. Satu dia menggunakan depan gitu ya, kemudian dia ada layar kanan atau kiri gitu teman-teman. Nah itu terlihat oleh pihak apa namanya proktornya. Nah itu bisa jadi kendala. Nah makanya kami menyarankan atau memberitahu dari awal supaya teman-teman ada ya, antisipasinya gitu. Oh waktu itu udah dikasih tahu nih, berarti nanti seperti ini gitu teman-teman ya, dipersiapkan secara apa maksimal. Kemudian teman-teman, nah sebelum sistem cek atau sebelum teman-teman fokus gitu ya, udah standby di depan PC, pastikan teman-teman ke toilet dulu atau silent handphone dulu, pastikan kabel laptopnya sudah standby gitu teman-teman ya. Waktu itu pernah ada peserta yang dia lupa laptopnya itu udah mau lowbat, terus udah ada tanda notifikasi bahwa laptopnya butuh di charge, lalu dia keluar dari webcam, dia ngambil kabel, tiba-tiba bukan koneksi, tiba-tiba aplikasinya langsung di-cut sama proktornya. Itu gunanya teman-teman wajib standby semuanya, kabelnya apa, yang penting bukan handphone ya, handphone harus dijauhkan gitu ya. Jadi kalau kalian melakukan gerakan sedikit aja, maksudnya jauh gitu dari webcam, misalkan kalian mengambil sesuatu barang yang jatuh, itu juga bisa menjadi kendala teman-teman. Jadi itu adalah resiko kalau misalkan teman-teman mengambil ujian secara on view gitu ya, bukan di test center. Dan yang poin berikutnya adalah silent dan jauhkan smartphone dari jangkauan teman-teman semua. Oh, sorry, masih ada lagi. Lalu untuk selanjutnya, teman-teman silakan lakukan refresh di aplikasi OnView-nya. Kemudian nanti proktornya akan datang secara virtual, nggak datang ke rumah ya. Jadi datang secara virtual ke lokasi ujiannya teman-teman. Menunggu saja sampai si proktornya datang. Nah itu, proktornya apakah datangnya 1, datang 2, atau datang 3. Jadi ini mereka akan datang dari berbagai macam negara ya teman-teman. Ada yang orang India, ada yang dari orang Australia mungkin gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dari bahasa yang mungkin mereka sampaikan teman-teman ya. Biasanya ada chat box atau mereka akan menghubungi teman-teman, itu juga bisa. Seperti itu. Nah, kemudian di langkah ini webcam teman-teman itu udah harus nyala. Udah harus standby. Teman-teman juga udah harus fokus di depan PC, tidak boleh kemana-mana gitu ya. Kemudian pastikan teman-teman koneksi semuanya aman, tidak keluar dari webcam gitu ya, sampai dengan ujian selesai. Lalu nanti peserta akan dihubungi oleh proktor untuk verifikasi terakhir yang tadi, verifikasi terakhir, kemudian ada sistem cek, fotokopi KTP, gambar selfie, liatin kondisi sekitar, seperti itu. Nanti setelah verifikasi sudah selesai, baru teman-teman akan masuk ke secure browser untuk mulai mengerjakan ujiannya. Nah, di sini opsinya nih teman-teman. Teman-teman boleh mulai dari sekarang nih boleh mulai memilih maunya ujian onsite. Onsite itu boleh di Binus Center, boleh di test center yang lain gitu ya. Atau kayaknya pengennya on view aja deh gitu. Nah, dari pengalaman sebelumnya yang on view ada juga yang berhasil, tapi ada juga yang gagal. Jadi itu kembali lagi kepada kondisi dan gitu teman-teman ya. Nah, di sini saya kasih perbedaan dulu antara onsite di test center sama online on view gitu ya. Tunjukkan identitasnya dan bukti email appointment details yang tadi ya dari person view. Nah, biasanya teman-teman appointment details itu biasanya tidak semua test center wajib membawa gitu ya. Kalau di Binus Center itu wajib membawa untuk dokumen kami. Biasanya ada test center yang misalkan dia di Bandung misalkan. Terus teman-teman udah kontak ke universitasnya, oh cuman bawa KTP aja Kak misalkan. Itu ada juga. Tapi appointment details ini maksud saya adalah lebih kepada kalau teman-teman mau ujian di Binus Center yang di Kemanggisan gitu. Lalu yang kedua adalah jika ada problem selama ujian berlangsung, teman-teman itu pasti akan dibantu langsung oleh proktor test center. Kalau di Binus Center nanti akan dibantu oleh saya sama tim IT kami gitu ya. Lalu yang selanjutnya ujian nanti akan diawasi oleh kami.
Lalu peserta akan ada verifikasi wajah dan tanda tangan digital. Makanya kami mengarahkan teman-teman itu datang 1 jam atau 45 menit itu masih nggak apa-apa gitu ya. Karena biasanya kami akan cek nih dalam satu shift nih misalkan ada berapa orang. Kalau dalam satu shift ternyata sampai 13 orang, maka saya akan 1 jam sebelumnya sudah hadir. Kenapa? Karena 30 menit sebelum ujian dilaksanakan itu kita udah harus langsung ke depan ruangan ujian untuk ngantri, kemudian foto satu-satu gitu ya. Satu-satu sudah selesai foto, baru masuk ke dalam ruangan ujian seperti itu. Nah, kita kembali masuk ke kolom sebelah kanan, yaitu online with on view. Di sini peserta wajib check-in time, sistem check-in 30 menit sebelum ujian berlangsung. Peserta wajib berada di ruangan sendiri, tidak boleh ada pendampingan, tidak boleh ada orang yang lalu lalang. Kemudian ujian diawasi oleh Proctor International. Kemudian, kalau ada kendala pada ujian seperti koneksi internet, atau audio issue misalkan, atau masalah yang lain-lainnya, solving problemnya wajib dilakukan oleh pesertanya sendiri. Biasanya akan diarahkan ya teman-teman oleh proktornya melalui voice call dari aplikasi OnView, seperti itu. Oke, ini adalah timeline kegiatan seperti yang tadi sudah diinformasikan oleh Ibu Ayu. Timeline kegiatannya mohon teman-teman untuk lebih aware dengan waktunya ya. Jangan sampai teman-teman mepet nih daftar ujiannya itu mepet sampai udah akhir-akhir gitu ya. Misalkan nih di poin 7 kan ujian sertifikasi sesuai jadwal, tanggalnya adalah maksimal 30 April. Terus teman-teman daftarnya di tanggal 28 April misalnya ya. Terus ketika mau ujian on view, tiba-tiba terkendala. Lalu harus reschedule. Reschedule-nya ini harus beberapa hari kemudian misalkan atau minggu depan baru bisa reschedule. Otomatis teman-teman udah nggak bisa ujian lagi karena dari Kominfo-nya sudah kasih batas nih gitu. Jadi makanya teman-teman tolong di time management-nya diatur lagi. Kalau bisa sebelum maksimal 30 April itu udah maksimal banget. Jadi kalau bisa dari tanggal 1 mungkin ya itu udah teman-teman udah melakukan penjadwalan gitu teman-teman ya. Oke, nah ini adalah salah satu apa ya, sampai ada 7 pertanyaan yang biasanya ini berdasarkan pengalaman sebelumnya ya, yang biasanya mereka suka tanyakan sama kita gitu. Jadi yang pertama, apakah jadwal yang sudah dipilih bisa diubah atau enggak? Artinya reschedule ya teman-teman ya. Ini bisa. Tapi dengan syarat melakukan reschedule itu H-2. Kami jarang menyarankan peserta itu untuk reschedule H-1. Karena kalau H-1, asumsinya, oh nggak apa-apa nih, misalkan saya ujiannya besok pagi, saya reschedule nanti malam deh. Itu nggak bisa, teman-teman. Makanya kami menyarankan kalau bisa H-2 deh, teman-teman, itu udah paling aman gitu ya. Jadi kalau ujiannya hari Senin, maka dari hari itu teman-teman udah lakukan reschedule kalau misalkan teman-teman ada kebutuhan mendesak. Cuman kembali lagi kami menyarankan kalau bisa ketika sudah pilih satu jadwal maka satu jadwal itulah yang kalian gunakan gitu ya, jangan dirubah kembali gitu kecuali ada keadaan mendesak. Lalu yang kedua, apakah bisa dibantu oleh tim Binus Center untuk ubah jadwal apabila peserta mau reschedule? Jawabannya adalah tidak bisa karena reschedule ini hanya dilakukan oleh peserta gitu ya. Kan akunnya yang menggunakan akun, yang punya akun teman-teman, yang melakukan penjadwalan teman-teman, maka yang mau reschedule juga harus dari teman-teman gitu ya. Tapi tolong jangan lupa untuk konfirmasi lagi sama kita, misalkan tadi Kak Krisna, misalkan Kak saya udah daftar nih tanggal 12 April tapi kayaknya saya mau mudik misalkan, saya mau reschedule ke tanggal 25 April deh gitu ya. Konfirmasi aja ke kita, nanti pasti kita akan nanya ujiannya di mana, on view kah atau on site kah gitu ya. Kalau misalkan saya on site di Binus Center, oh ya udah berarti kan itu catatan buat saya gitu ya. Nanti tanggal 24 April Kak Krisna hubungin saya lagi gitu ya. Kak, saya besok jadi ujian gitu ya. Nanti kita akan mengingatkan, oke Kak, jangan lupa besok datang jam segini bawa dokumennya ini ya, seperti itu. Nah, nomor 3, apakah ujian AWS di Binus Center yang jadwalnya sudah dibuka bisa di-keep nggak untuk kita? Nah, ini yang tadi seperti yang pertama saya sampaikan di bagian jadwal, ini tidak ya teman-teman ya, karena di sistem Pearson VUE-nya kita, itu kita ketika membuka jadwal ujian sertifikasi, maka itu akan membuka untuk umum. Untuk yang ujiannya Python misalkan, untuk ujian nggak hanya AWS.
gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk peserta umum yang gitu ya. Misalkan salah satu peserta di sini udah ngelihat, oh ada nih tanggal 12 April ada kosong nih, ntar deh mau daftarnya entar-entaran gitu ya. Mau daftarnya ntar deh jam 10, misalkan jam 10 pagi saya mau daftar untuk ujian tanggal 12 gitu. Ternyata ketika udah besok harinya, tanggal 12 April jam 10 pagi itu udah nggak ada. Terus kan pasti kan hubungin kita nih, Kak kemarin saya cek jadwalnya masih ada, kok sekarang nggak ada? Ya karena ini sistemnya cepet-cepetan gitu teman-teman. Karena mungkin banyak di luar sana yang juga mau melakukan ujian, mungkin di Bidmeter gitu ya. Ketika udah milih jadwal, terus udah kosong ya udah, berarti teman-teman harus memilih jadwal yang lain gitu. Kemudian yang berikutnya, hal apa sih yang biasanya menjadi kendala dalam proses pelaksanaan ujian on view? Di sini kita bisa bilang kendalanya itu beragam ya, teman ya. Tergantung sama proktornya, tergantung sama situasi dan kondisinya itu gimana gitu. Misalnya, ini mengambil contoh dari pengalaman peserta sebelumnya ya teman-teman ya. Terlihat melalui webcam, misalkan ada 2 layar PC misalkan ya. Lalu ada peserta yang dia melakukan gerakan apa, misalkan gini, ngambil barang gitu ya. Atau dia ngapain gitu ya, itu yang membuat proktor itu nggak mau tahu teman-teman, nggak mau tahu, pokoknya kalian tuh harus bener-bener on point di depan kamera, nggak boleh kemana-mana gitu. Seperti itu dari apa namanya kendala dari proktor. Kemudian bagaimana jika di hari H saya ujian lalu ada kendala pada koneksi atau pada saat saya check in. Nah, di sini teman-teman, kalau peserta itu sudah mengikuti, misalkan nih teman-teman udah ngerasa, kayaknya saya tadi udah ngikutin panduannya deh, saya udah peraturannya kayaknya udah bener deh gitu ya, maksudnya saya udah ikutin sesuai arahan, tapi kok ada aja gitu kendalanya gitu teman-teman. Nah, biasanya ini apa namanya, kalau menurut proktornya masih belum sesuai, maka proktornya ini yang akan mengarahkan peserta untuk melakukan reschedule biasanya. Nah, misalkan dilihat tuh kendalanya apa, misalkan, oh, kamu kendalanya di koneksi kamu nih masih up and down misalkan, atau kamu masih banyak aplikasinya nih, biasanya proktor itu akan mengarahkan teman-teman. Jadi jangan panik dulu, proktor itu pasti akan mengarahkan dulu apa yang harus kalian lakukan gitu ya. Nah, nanti, oke, jika peserta sudah mengikuti peraturan dan panduannya, kemudian menurut proktor tapi masih belum sesuai, biasanya proktor akan mengarahkan peserta untuk melakukan reschedule. Tapi apabila dari pihak DTS sudah memberikan deadline batas waktu ujiannya, maka itu udah jadi resiko atau himbauan dari teman-teman ya, dari sejak awal, untuk tidak melakukan ujiannya itu terlalu mendekati dari batas akhir pengumpulan, gitu. Sekali lagi, proktor on view itu tidak mau tahu kalian teman-teman ini batas akhirnya sampai kapan gitu. Misalkan teman-teman ada kendala, terus proktornya menurut teman-teman proktor nih batas akhir ujiannya tanggal 30 April misalkan, mereka tidak akan tahu gitu. Jadi teman-teman wajib apa ya, harus lebih aware dengan time manajemennya teman-teman ya. Nah, kemudian apa yang harus saya lakukan ketika saya mengalami kendala saat ujian? Nah, di sini biasanya kita proktor atau kami akan mengarahkan peserta kalau misalkan ada issue, ada case gitu ya, silahkan teman-teman create a case-nya di situs tersebut, home.personview /clients ini ada customer service. Jadi teman-teman arahkan ke customer service, sebutkan namanya siapa, sebutkan ujiannya apa, jadwalnya kapan. Kemudian teman-teman berikan screenshot-nya, bukti ujiannya gitu ya. Bukti kendalanya, kenapa, penjelasan kendalanya bagaimana gitu. Tapi jangan disengaja. Jadi misalkan gini, apa ya? Jadi misalkan saya udah daftar nih ujian. Gimana ya? Kok saya nggak bisa nih? Terus akhirnya naikin case tapi nggak ada bukti sama sekali. Terus nggak cuman ada bukti bahwa teman-teman sudah melakukan pendaftaran aja, tapi belum dicoba nih ujiannya gitu. Nah, yang boleh naikin case itu ya kalau teman-teman mengalami kendala aja gitu. Tapi kalau nggak mengalami kendala apa-apa ya silahkan dilanjutkan ujiannya gitu ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya, jika saya sudah melakukan pendaftaran ujian tapi saya tidak dapat hadir, apakah tetap dianggap prosesnya selesai atau tidak? Jawabannya tidak. Karena peserta yang kita anggap selesai prosesnya itu kalau sudah mengirimkan hasil bukti ujiannya gitu. Apakah fail kah atau pass kah gitu ya.
Yang penting sudah ada hasilnya. Nah, itu yang baru kita anggap, oh ini sudah nih. Nah, baru teman-teman silahkan melengkapi dokumen yang lainnya gitu ya. Form komitmennya kah, apakah sudah diupload atau belum, seperti itu. Nah, ini adalah pengumpulan dokumennya. Ini sebetulnya saya copy paste dari mekanisme, jadi teman-teman bisa melihat dari keterangan lengkapnya itu ada di mekanismenya ya. Tadi saya cek sudah lengkap sekali. Jadi teman-teman nanti mengisi form konfirmasinya, ini sudah ada linknya apa, lalu apa aja sih yang harus saya unggah gitu ya, yang harus saya upload tuh apa aja gitu dokumennya. KTP, form komitmennya, jangan lupa ada materainya 10.000, kemudian scan surat pernyataan telah melaksanakan ujian sertifikasi ini juga. Yang nomor 3 ini adalah dilakukan ya sebelum juga nggak apa-apa ya teman-teman ya, yang seperti tadi Bu Ayu informasikan gitu ya, jangan lupa ditandatangani juga. Kemudian scan laporan pertanggungjawaban ya, form LPJ-nya. Kemudian akan ada surat kuasa juga, surat kuasa yang sudah ditandatangani dengan materai. Lalu teman-teman juga perlu memberikan screenshot bukti pendaftaran ujian sertifikasi, gitu ya. Bukti pendaftarannya, kemudian yang terakhir adalah bukti hasil ujiannya. Hasil ujian sertifikasi yang menerangkan status kelulusan peserta. Jadi biasanya ini kalau waktu itu ada peserta yang dia screenshot, jadi di dashboardnya itu tuh kelihatan tabelnya namanya siapa, kalau nggak salah ada AWS ID-nya dan paling ujung tuh biasanya ada keterangannya, apakah fail ataukah pass gitu. Nah, ada juga yang kirimin ke kita itu dalam bentuk PDF ya, PDF sertifikat gitu ya teman-teman ya. Itu juga nggak apa-apa. Yang penting menandakan bahwa si A ini udah selesai gitu ya, sudah selesai ujiannya dan sudah ada hasilnya, dan itu yang kita anggap dia sudah selesai gitu ujiannya. Nah, ini teman-teman, ini adalah nomor nomor admin yang saya pegang khusus untuk ujian sertifikasi. Teman-teman boleh catat. Jadi ini sesuai berdasarkan dari pengalaman sebelumnya, nomor ini akan menghubungi teman-teman ketika mau ujian itu nantinya saya akan menghubungi teman-teman untuk mengingatkan, Kak, jangan lupa besok datang jam 45 menit sebelum ujian ya. Kak, besok tolong jangan lupa bawa dokumennya ini ya, gitu. Nah, sebelum ujian kemudian setelah ujian itu misalkan gini, ketika kita lihat dari dokumen-dokumen teman-teman masih ada yang kurang nih, misalkan ada yang KTP-nya belum ada, teman-teman di sini jangan khawatir, KTP teman-teman tidak akan kami salah gunakan, tidak akan ya. Kenapa? Karena ini KTP ini tuh salah satu persyaratan yang wajib teman-teman kumpulkan gitu ya untuk persyaratan ngumpulin dokumen gitu. Misalkan ada yang saya hubungi gitu ya melalui WhatsApp, saya dari BINU Center gitu ya, mau meminta untuk teman-teman mengirimkan KTP gitu ya, silakan untuk dikirimkan untuk kelengkapan dokumennya. Misalkan teman-teman tidak percaya, boleh telepon karena ini nomor saya yang pegang gitu ya. KTP itu saya paham sekali perkembangan sekarang itu sudah banyak sekali yang penipuan dan lain-lainnya. Tenang teman-teman, kita tidak akan menyalahgunakan KTP teman-teman ya. Jadi nomor ini silahkan, ini aktif di WhatsApp, aktif juga di Telegram gitu ya. Tapi saya sebetulnya lebih aktif di WhatsApp. Jadi mengingatkan peserta-peserta untuk yang hadir di BINU Center gitu ya, untuk membawa dokumen apa. Kemudian pasti saya akan tanyakan, misalkan di hari H dia belum datang-datang nih, udah 10 menit belum datang, pasti saya akan hubungin gitu menggunakan nomor ini. Dan kemudian teman-teman jangan lupa kalau ujiannya di test center, terutama test center ya, tapi maksudnya test center dan juga on view, tolong jangan terlambat ya teman-teman. Kecuali pada keadaan tertentu ya, misalkan teman-teman ujiannya di test center gitu. Ujiannya jam 10. Biasanya kami kasih batas toleransi keterlambatan hanya 5 menit. Hanya 5 menit aja. Tapi kalau misalkan, Kak, aku kayaknya terlambat banget nih, aku hujan deras banget gitu. Nah, itu gimana nih kalau misalkan kondisi kayak gitu ya, Kak? Saya selalu menyarankan pokoknya 5 menit gitu ya, 5 menit. Karena kalau misalkan lebih dari itu, saya khawatirnya ke depannya akan ada peserta yang, "Ah, entar dulu deh, kan batas toleransinya juga masih lama." Saya
kita nggak mau yang seperti itu. Jadi kita teman-teman juga harus concern dengan time managementnya. Mohon untuk tidak terlambat, apalagi kalau teman-teman ujiannya on view yang diawasi oleh proktor, kemudian teman-teman atau ujiannya tuh di test center lain gitu ya. Teman-teman harus menghargai juga gitu dari pihak test centernya gitu ya, supaya tidak terlambat kayak gitu teman-teman. Oke, hanya itu aja dari saya untuk informasi hari ini. Kalau mau ada yang ditanyakan, silahkan. Gitu ya. Oke, Mbak Hafsah, izin apakah boleh materinya ini di-share ke teman-teman peserta? Boleh. Nanti saya share ya. Oke. PPT-nya boleh. Oke, terima kasih Mbak Hafsah. Ini mungkin paparan materinya lengkap sekali ya teman-teman. Dan mungkin nanti pertanyaan lainnya bisa ditanyakan di grup WhatsApp ya teman-teman semuanya. Karena kita juga melihat keterbatasan waktu. Untuk Ibu Ayu dan Mbak Hafsah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi nih kepada teman-teman peserta? Kalau dari saya sih sudah cukup, Mbak. Kalau dari Ibu Ayu gimana nih Bu Ayu? Apakah sudah cukup? Mungkin sedang paralel lagi meeting mungkin Mbak Awa. Oke, siap Mbak Hafsah. Nah, ini teman-teman nanti recording dari Zoom sosialisasi ini akan di-upload ya di YouTube. Jadi jangan lupa untuk follow akun Instagram @dtspsk.id dan di subscribe YouTube-nya juga DTSPSK. Dan kalau pertanyaannya nanti disampaikan di grup aja ya teman-teman. Dan kita akan menutup setelah ini acara pada hari ini. Sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi. Izin kepada Bapak Arif, Ibu Ayu, Mbak Hafsah, dan teman-teman dari tim Binus Center lainnya untuk on cam untuk dilakukan screenshot ya. Dan teman-teman peserta penerima sertifikasi jangan lupa on cam. Ini kita akan dokumentasi dulu. Oke, baik. Mungkin kita hitung. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Baik, atas perhatian Bapak Ibu serta peserta penerima sertifikasi kami ucapkan terima kasih dalam pembukaan kegiatan sosialisasi sertifikasi AWS Cloud Foundation, pelatihan Talent Scouting Academy di Camp and AWS Cloud Engineer. Dan kami selaku panitia memohon maaf teman-teman semuanya apabila ada kesalahan dan kehilafan kata selama acara ini berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu semua, Pak Arif. Semangat Terima ya. kasih. Semangat. Harus yakin lulus. Iya. Semangat ya, jangan pada mundur dulu. Selamat ujian. Semangat. Terima Oke, kasih. terima Selamat kasih. sore. Saya Rindrif. Kalau belum